Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Permawati. Di sini saya akan membuat sebuah percobaan sebuah praktikum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Ini materi IPA. Nah, di sini saya memilih tema tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Baiklah, sebagaimana yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita, kita itu kan sering mengamati misalnya ada daunan yang jatuh, kita bandingkan dengan batu. Misalnya ada batu yang jatuh terus ada daun yang jatuh. Kita bandingkan, tentunya kedua benda tersebut bergerak berbeda kan, antara batu dan daun tersebut ketika kita jatuhkan, maka kedua benda tersebut akan jatuhnya itu tidak bersamaan. Nah, itulah yang mempengaruhi dari gerak-gerak benda. Jadi antara batu dan daun tadi, kenapa dia tidak sama, jatuhnya tidak bareng, nggak bareng, nggak samaan, karena itu ada faktor-faktornya yang mempengaruhinya seperti itu. Nah, sebelumnya itu yang harus teman-teman ketahui bahwasanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa benda itu geraknya itu antara ada maksud saya ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari gerak benda tersebut. Nah, di sini yang harus teman-teman ketahui bahwasanya faktor pertama yang mempengaruhi daripada gerak benda itu yaitu faktor dari bentuk benda tersebut, dan yang kedua itu ada jenis bendanya, jenis permukaan bendanya, dan yang ketiga itu ada luas permukaan bendanya, dan yang keempat itu ada yang mempengaruhi itu faktornya yaitu berat dari benda itu. Nah, baiklah, untuk yang pertama itu saya akan membuat percobaan itu tentang faktor yang pertama yaitu faktor daripada uh, apa itu namanya luas permukaan benda. Nah, luas permukaan benda itu di sini saya mengambil sebuah percobaan dengan menggunakan dua lembar kertas yang nanti akan saya lakukan percobaannya, dan yang kedua itu jenis permukaan benda. Nah, di sini jenis permukaan benda saya menggunakan ada kelereng dan juga ada satu buah batu. Nah, dan yang ketiga yaitu bentuk benda yang mempengaruhinya. Nah, bentuk benda di sini saya akan membawa benda yang berbentuk bulat, dan yang kedua yang selanjutnya itu ada menghapus berbentuk persegi panjang. Nah, dan untuk faktor yang terakhir yaitu faktor berat benda. Nah, di sini ada batu dan kertas. Nah, ini bahan-bahan percobaan yang akan saya gunakan sebagai percobaannya nanti. Baiklah, untuk percobaan pertama yang akan saya lakukan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda itu adalah bentuk benda. Nah, jadi sebagaimana yang teman-teman ketahui bahwasanya setiap benda itu kan memiliki bentuk yang berbeda-beda. Nah, di sini bisa kita amati dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya ketika kita melihat sebuah ban sepeda atau ban mobil atau ban lainnya, ban kendaraan lainnya seperti itu ya. Nah, contohnya ban sepeda yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ban sepeda itu kan berbentuk lingkaran. Nah, mengapa ban sepeda itu berbentuk lingkaran? Nah, lingkaran itu sama dengan ini benda yang saya bawa ini berbentuk lingkaran. Nah, kurang lebih kan bentuknya seperti ini kan untuk ban sepeda. Nah, mengapa ban sepeda itu bentuknya seperti ini atau lingkaran? Nah, tidak berbentuk persegi panjang atau segi empat atau segitiga atau yang lainnya. Nah, di sini saya akan membandingkan antara benda yang memiliki bentuk lingkaran dengan benda yang memiliki bentuk selain lingkaran. Misalnya ada persegi panjang seperti yang saya bawakan ini, yaitu penghapus, misalnya ada yang berbentuk segitiga dan lain sebagainya. Jika kita bayangkan suatu sepeda, ketika sepeda tersebut memiliki bentuk persegi panjang misalnya atau segitiga atau lainnya, otomatisnya sepeda tersebut akan sulit untuk bergerak, ya kan? Kenapa? Karena sepeda tersebut memiliki bentuk yang bukan lingkaran. Mengapa? Karena bentuk benda yang memiliki misalnya bentuk segi empat atau segitiga dan lain sebagainya, itu dia memiliki sudut seperti ini ya, ini persegi panjang kan? Ini persegi panjang. Di sini kan ada sudut, dan sini sudut. Berbeda dengan berbentuk lingkaran. Ketika dia berbentuk lingkaran, dia tidak memiliki sudut apapun. Nah, suatu benda yang memiliki sudut itu akan mengalami ketika dia bergerak, itu akan mengalami gaya gesek yang sangat besar. Jadi gaya gesek tersebut yang dapat menghambat daripada lajunya benda tersebut, yang dapat menghambat gerak benda tersebut. Jadi ketika benda tersebut berbentuk lingkaran seperti ini tidak memiliki sudut apapun, tidak memiliki kan? Nah,
Jadi ketika benda tidak memiliki sudut, otomatisnya dia tidak mempunyai gaya gesekan. Nah, ketika benda tidak mempunyai gaya gesekan, itulah yang akan mempercepat benda tersebut bergerak, seperti itu. Nah, kalau kita bisa membuat percobaan misalnya ya, ini anggap saja ban sepeda yang berbentuk lingkaran, sedangkan ini yang berbentuk persegi panjang. Ketika kita gerakan, ketika bergerak, otomatisnya yang ini akan bergerak cepat ya. Baiklah, kita akan membuat percobaan. Nih. Nah, yang ini bergerak kan? Yang ini bergerak lebih cepat daripada yang ini. Yang ini tidak bisa bergerak. Dia bergerak, tapi bergeraknya tidak secepat yang ini, tidak selaju yang ini seperti itu. Jadi dia kan mengapa dia bergerak cepat benda yang memiliki lingkaran ini? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, dia tidak memiliki sudut sehingga gaya geseknya itu sedikit. Makanya ketika benda memiliki gaya gesek yang sedikit, nah benda itu akan berjalan lebih cepat seperti itu. Karena gaya gesek tersebutlah yang dapat menahan gerak daripada gerak benda tersebut seperti itu. Baiklah, untuk yang faktor yang selanjutnya itu ada jenis itu ada luas permukaan benda. Nah, di sini luas permukaan benda saya membawa alat percobaan dua buah kertas. Nah, dua buah kertas ini memiliki ukurannya sama dan bahannya pun sama. Bahannya ya kertas, sama-sama kertas dan ukurannya sama, tidak ada yang panjang sebelah atau pendek sebelah, tidak ada. Nah, di sini akan saya buat percobaan mengapa ini mempengaruhi daripada faktor menjadi faktor-faktor gerak benda, penghambat benda. Misalnya ini satu kertas ini tetap berbentuk persegi panjang seperti ini, persegi seperti ini, dan yang satunya akan saya remas seperti ini, sehingga dia menjadi seperti ini bentuknya, tidak sama seperti ini. Tapi bahannya sama, panjangnya sama tadi. Cuman ketika kedua kertas ini kita jatuhkan, maka ini akan mengalami cepat yang berbeda, jatuhnya yang berbeda. Maksudnya cepat jatuhnya itu berbeda, kecepatannya itu berbeda. Bisa kita buktikan. Ini saya akan menjatuhkannya. Nanti kecepatannya berbeda, kecepatan jatuhnya. Bisa dilihat kertas ini yang saya remas itu dia akan jatuh lebih cepat daripada kertas yang tidak saya remas ini. Karena apa? Karena kertas yang tidak saya remas ini luas permukaannya itu lebih luas daripada kertas yang saya remas ini. Jadi makanya tadi kertasnya jatuh lebih lambat daripada yang ini. Nah, ketika suatu benda memiliki luas permukaan yang kecil, itu akan mempengaruhi daripada gerak benda tersebut seperti itu. Jadi benda ini yang saya remas ini tadi yang mempunyai panjang yang sama, bahan yang sama, itu akan lebih cepat jatuhnya seperti itu. Makanya luas permukaan benda itu menjadi salah satu faktor dalam gerak benda yang mempengaruhi gerak benda seperti itu. Dan selanjutnya yaitu ada faktor yang ketiga, yaitu ada jenis permukaan benda. Nah, di sini saya membawa kelereng dan batu. Nah, di sini kelereng ini memiliki permukaan yang licin, sedangkan batu ini memiliki permukaan yang kasar seperti itu. Nah, ketika sebuah benda yang memiliki permukaan licin dengan yang kasar, tentunya benda tersebut yang akan lebih cepat bergerak itu yang memiliki permukaan licin. Karena apa? Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, benda yang memiliki permukaan yang licin itu tidak memiliki sudut. Dia tidak memiliki sudut, bisa kita lihat pada kelereng, itu tidak memiliki sudut, dia akan licin. Sementara benda yang memiliki permukaan yang kasar, itu kan pasti ada sudut-sudutnya kan, sedikit-sedikit sudut-sudutnya. Nah, itu akan mempengaruhi daripada gerak benda tersebut. Karena apa? Karena sudutnya ini akan membentuk gesekan-gesekan, sehingga dia itu akan menahan gerak benda tersebut seperti itu. Dapat kita perhatikan kalau misalnya benda tersebut permukaannya licin dengan permukaannya kasar, maka dia akan lebih cepat bergerak permukaan yang licinnya daripada permukaan yang kasarnya. Bisa kita praktikkan. Misalnya ya, ini saya gerakkan. Nah, otomatis kelereng ini akan bergerak lebih cepat daripada batu ini. Karena apa? Karena batu ini memiliki permukaan yang kasar, sementara kelereng ini permukaannya lebih halus daripada batu tadi. Makanya jenis permukaan benda itu menjadi salah satu faktor gerak benda seperti itu. Dan selanjutnya itu ada berat benda. Faktor yang mempengaruhi terakhir itu ada faktor gerak benda daripada gerak benda. Nah, di sini saya salah menyebutkan itu berat benda maksud saya. Nah, di sini untuk berat benda saya lebih menggunakan kertas dengan batu. Nah, di sini
otomatisnya batu ini lebih berat daripada kertas ini kan, seperti yang teman-teman ketahui. Nah, batu ini jika kita jatuhkan dari sebuah ketinggian, otomatisnya batu ini akan jatuh lebih cepat daripada kertas ini. Benar bukan? Karena apa? Karena batu ini lebih berat daripada kertas. Jika dia lebih berat, maka dia akan jatuh lebih cepat daripada benda-benda yang ringan. Bila bisa kita langsung mempraktikkan. Ini kita buat percobaan misalnya ya, seperti ini. Bisa dilihat itu batunya jatuh lebih cepat daripada kertas ini tadi. Karena apa? Yang saya katakan, dia masanya itu lebih besar daripada kertas ini, lebih ringan. Jadi benda yang lebih besar ini jika kita jatuhkan, dia akan jatuh lebih cepat seperti itu. Jadi itulah yang membuat bentuk benda ini, berat benda ini menjadi salah satu faktor penyebab faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda tersebut. Nah, mungkin itulah tadi penjelasan dari saya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Yang saya jelaskan tadi ada 4. Yang pertama itu ada yang saya jelaskan itu ada bentuk benda, dan yang kedua itu ada jenis permukaan benda, luas permukaan benda, dan yang terakhir itu ada berat benda. Jadi keempat inilah yang mempengaruhi, yang menjadi salah satu faktor pengaruh terhadap gerak benda tersebut. Nah, mungkin inilah percobaan dari saya, materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.